Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Sudah lama ya, mohon maaf tidak ada pertemuan. Mungkin di minggu-minggu ke depan kita akan lebih rajin lagi. Mungkin setelah hari Sabtu ini dikoordinir mungkin satu orang. Kemungkinan hari biasa ya, hari kerja kita akan ada perkuliahan lagi untuk mengejar ketertinggalan. Kemungkinan di hari Selasa ya. Hari Selasa atau hari Rabu kita ada pertemuan lagi. Jadi mohon dipersiapkan nanti hari Selasa ya. Waktunya menyesuaikan lah kalian, mungkin yang tidak bentrok jam berapa. Oke, kita mulai. Menyambung dari pertemuan 3, yaitu tentang latar belakang masalah. Di sini saya lanjutkan dengan topik berikutnya. Ntar saya buka slide-nya. Di sini sudah ada materi terkait dengan pertemuan lalu tentang abstrak dan pendahuluan, yaitu terkait dengan latar belakang. Nah, di sini saya coba ngangkat tentang bagaimana menyusun tentang kalau di laporan itu ada di tinjauan pustaka atau literatur review atau landasan teori ya namanya. Nah, di sini ada yang berbeda-beda. Di sini saya buka PDF. Ya, sudah terlihat ya. Ya, di sini saat menulis bab 2 atau literatur review atau tinjauan pustaka, di sini kita kadang-kadang menulis apa saja yang berhubungan dengan teori. Padahal tidak seperti itu. Yang pertama jelas kalau literatur review itu hubungannya adalah di sini dijelaskan tujuan utama dari literatur review adalah untuk mengetahui bagaimana pendekatan dari topik utamanya. Jadi kalau misalnya topik utamanya kita mengenai proses pemasinan, maka literatur review-nya itu terkait dengan proses pemasinan tersebut. Misalnya proses milling, nah itu harus terkait dengan proses milling. Jadi bukan berarti proses pemasinan secara keseluruhan itu dimasukkan. Begitu juga dengan tema yang lain, misalnya kalian dapat tugas terkait dengan analisis permasalahan terkait dengan yang kemarin, misalnya ada kasus kerusuhan di Karawang. Nah, tetapi literatur review-nya kalian angkat terlalu jauh, itu semua kerusuhan dan lain-lain. Di sini dijelaskan bahwa literatur review itu adalah pendekatan terkait dengan ide atau topik utamanya. Jadi kalau misalnya terkait tentang A, kira-kira apa yang mendekati tentang A tersebut. Itu juga dengan metode yang digunakan secara teori metode yang digunakan pendekatannya juga seperti apa. Hal pertama yang perlu diketahui itu di sini ada new and existing knowledge. Jadi maksudnya kalian coba jelaskan dari sumber-sumber yang telah terdahulu sampai sumber-sumber terbaru itu perkembangannya itu seperti apa. Jadi bukan berarti bolak-balik ya. Misalnya kadang-kadang ada yang sumber lama, ada sumber terbaru dan lain-lain. Juga di beberapa sumber ada juga yang menunjukkan terkait tentang
beberapa artikel jurnal atau misalnya pedoman-pedoman pada penulisan literatur review itu kadang-kadang mensyaratkan khusus terkait dengan waktunya, misalnya 5 tahun terakhir. Sumber harus 5 tahun terakhir. Nah, itu biasanya berlaku untuk pemilihan pada artikel jurnal. 5 tahun terakhir dari 2021, misalnya berarti terakhir 2016. Lewat dari ke 2016 ke belakang, itu dianggap terlalu old hasil penelitiannya. Kenapa terlalu old? Mungkin sampai saat ini ada beberapa penelitian terbaru yang menggantikan atau yang sudah lebih relevan dibandingkan penelitian sebelumnya yang melebihi 5 tahun tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang biasanya pada penulisan literatur review itu ada kesalahan. Yang pertama, apabila kalian menulis sumber, itu kalian kopas atau copy paste terhadap sumbernya. Misalnya sumbernya terkait misalnya proses pemesinan adalah satu proses yang ABCD. Kalian tulis itu plek langsung ke laporan. Padahal itu tidak boleh. Itu disebut dengan plagiarism. Walaupun di belakangnya kalian mencantumkan sumber. Yang baiknya dilakukan adalah kalian parafrase atau kalian ubah menurut bahasa penulis atau kalian sendiri. Misalnya tadi proses pemesinan adalah satu proses yang ABCD. Nah, maka kalian harus ubah ke kata-katanya atau ya, tapi inti makna dari sumber itu tetap tidak hilang gitu. Jadi bisa kalian gunakan teknik yang lain, misalnya kayak teknik parafrase. Awalnya itu subjek predikat objek, kalian balik misalnya objek predikat subjek, atau kalian ubah jadi kalimat pasif, atau kalian pindahkan misalnya kalimat keterangan dari belakang ke depan dan lain-lain. Itu yang penting kata-katanya tidak sama dengan yang di awal. Nah, kenapa tidak boleh sama dengan di awal? Biasanya untuk pengecekan laporan, baik itu artikel jurnal maupun laporan TA ataupun laporan penelitian yang lain, biasanya sebelum dilaporkan itu kita harus mengecek menggunakan Turnitin. Di mana Turnitin adalah satu tools atau software yang untuk mengecek plagiarism. Jadi metode yang dilakukan adalah mengecek persamaan kata yang ada yang kita tulis dengan yang ada di luar, baik itu di artikel jurnal, buku dan lain-lain. Apabila kita kupas, itu otomatis akan sama persis dengan yang di luar. Makanya lebih baik itu kata-katanya kita ubah. Kemudian hal yang penting terkait dengan literatur review. Nah, ini untuk di sini dia menjelaskan apabila literatur review itu harus adanya survei atau istilahnya kalian mencari dulu sebelum dimasukkan ke dalam laporan atau ke dalam artikel jurnal, harus seperti membuat coret-coretan atau ringkasan tersendiri. Seperti di sini mengidentifikasi topik utama, terus kemudian subtopiknya apa, terus sampai subtopiknya apa. Sama seperti kalian misalnya mau membahas tentang tadi proses pemesinan. Proses pemesinan kita akan bahas apa? Yang pertama adalah macam-macam, terus nanti kegunaan atau misalnya mekanismenya itu dijelaskan per stepnya. Jadi subbabnya itu sudah tertulis. Jadi pada saat kalian input itu jadi tidak kebingungan kok tadi misalnya saya mau menjelaskan mesin bubut kok tadi di awal sudah dijelaskan kok sekarang mau jelaskan lagi jadi agak bolak-balik. Jadi tidak terstruktur. Jadi lebih baik diidentifikasi dulu topik utama, kemudian ke subtopik, sub-subtopik lah ke bawah langsung penjelasannya tentang apa. Terus kemudian di sini jangan lupa pada saat membuat coretan tersebut masukkan citasinya. Nah, biasanya kalau misalnya pada saat penyusunan laporan kerja praktik, laporan tugas akhir ataupun artikel jurnal itu sumber kita akan banyak sekali. Biasanya saya coret-coret itu atau di kertas terpisah itu dikasih nomor. Nah, di mana artikel jurnal atau bukunya juga saya kasih nomor. Jadi pada saat
mau merujuk, oh ini sumber nomor 1. Tapi di folder saya sudah tertulis itu, oh nomor 1 tuh ini. Jadi langsung terlihat, jadi tidak bolak-balik. Terus jangan lupa untuk diberikan marking atau highlight atau stabilo misalnya. Di dalam satu sumber itu di bagian mana yang akan saya ambil. Jadi tidak harus nanti itu baca menyeluruh. Jadi jangan sampai nanti kerja 2 kali. Kadangkala kita membaca artikel jurnal ataupun misalnya membaca buku, e-book, itu kadang-kadang membaca dalam bahasa Inggris. Kadang-kadang di antara kita itu ada yang perlu usaha lebih untuk memahami dalam bahasa Inggris atau bahasa yang selain bahasa Indonesia. Nah, biasanya triknya adalah kalau pada PDF itu biasanya saya masukkan komentar ya. Saya masukkan komentar, saya highlight, terus saya masukkan komentar itu, terus kemudian ditambahkan kemudian ditambahkan contoh ya. Ini nggak ada ya. Misalnya ini saya di blog, kemudian saya blog, terus kemudian saya tambahkan komentar. Nah, biasanya komentarnya itu saya resume atau saya ringkas itu berdasarkan bahasa saya sendiri. Nanti yang saya masukkan itu bahasanya seperti ini. Jadi tidak perlu nanti memahami satu paragraf, ini maksudnya apa, dibaca lagi, diulang kali. Begitu juga dengan untuk membaca artikel jurnal. Artikel jurnalnya juga suka dibaca lagi. Oh, ini pas mau merefer ke artikel jurnal tersebut harus dibaca dari awal lagi. Itu yang akan menghabiskan waktu. Terus kemudian di sini setelah tadi new and existing sumbernya, di sini juga ada analisis sintesa. Nah, di sini biasanya di beberapa mahasiswa tugas akhir saya arahkan mereka untuk membuat yang namanya state of the art, di mana SOTA atau state of the art adalah menunjukkan penelitian-penelitian sebelumnya yang relate dengan penelitian yang akan dikerjakan. Biasanya penelitian yang relate-nya itu tadi 5 tahun terakhir, kemudian dari berbagai aspek, apakah dari kesamaan metode, kesamaan bahan yang digunakan, atau kesamaan analisisnya, ataupun kesamaan-kesamaan lainnya, itu ditinjau dari berbagai aspek. Kemudian, ini ada juga di beberapa peneliti itu menggunakan pentabelan pada saat membuat literatur review, di mana dia pertama dia buat tabelnya itu misalnya topik yang akan saya kerjakan apa, sumbernya apa. Jadi seperti membuat tabel tadi SOTA ya. Di sini topik pertama saya mengenai misalnya prosesnya mesin bubut. Kemudian di sini ada beberapa sumber. Ternyata sumber mana aja yang terkait dengan mesin bubut kayak seperti ini. Atau kemudian topik kedua misalnya tentang metodenya, misalnya metodenya menggunakan ANOVA misalnya, one way ANOVA. One way ANOVA irisannya di mana? Kalau misalnya irisannya sama di sumber 2 ya nggak masalah, diklik di sini. Begitu juga dengan analisisnya. Saya analisis menggunakan analisis finite element, misalnya analisis analisis dari mekanik of materialnya itu boleh. Nah, kemudian kalau selain menggunakan tabel ini juga bisa menggunakan tabel yang lain, misalnya perbandingan satu paper tapi terkait dengan bukan di checklist ya, tapi disebutkan satu-satu. Misalnya sumber 1 penulisnya misalnya Derry, terus kemudian topik yang saya angkat di sini misalnya adalah bahan yang digunakan. Nah, di sini saya tulis bahan yang digunakan. Sumber 2 bahannya digunakan. Jadi masing-masing ditulis seperti membuat resume dari berbagai paper. Nah, itu juga bisa digunakan untuk
sotanya. Nanti di akhir itu ada kolom lagi irisan atau keterkaitan dengan topik penelitian kita itu apa, terkait dengan yang sumber 1, sumber 2 dan lain-lain. Terus tadi yang pertama ini menganalisis hipotesis. Hipotesis seperti kita ketahui adalah satu kesimpulan sementara. Jadi kalau kita membuat penelitian, kita tentukan hipotesis, kemudian dari hipotesis itu kita uji di bab 4, terus kemudian hasilnya muncul, maka jadi kesimpulan akhir. Nah, hipotesis ini kita tentukan dari ya ini, membuat tabel ini atau menggunakan SOTA. Terus yang kedua, paham terkait dengan model dan eksperimen yang digunakan. Biasanya di sini tadi yang saya sebutkan, misalnya di sini ada bahan, terus metode pengujian, eksperimen, terus dan lain-lain. Nah, di sini harus sudah paham masing-masing sumber, kita tentukan apakah eksperimennya menggunakan eksperimen langsung, apa menggunakan eksperimen software, atau menggunakan simulasi komputer yang lain. Terus kemudian di sini making connection antara sumber satu dan sumber lain, apakah kita gunakan sehingga penelitian kita merupakan irisan dari berbagai sumber tersebut. Nah, ini dibandingkan dengan perbedaannya ya dari beberapa sumber yang ada. Nah, ini yang terakhir adalah cari poin penguat ya, poin penguat atau poin utama yang akan diambil menjadi sumber kita. Oh, ini ternyata menarik, proses bubutnya adalah proses bubut micro machining. Nah, itu yang kita pakai. Sampai saat ini belum banyak penelitian tentang micro machining. Nah, ini saya gunakan itu, terus kemudian dari bahan, ternyata bahan menggunakan titanium juga belum banyak. Atau sampai saat ini makin banyak yang menggunakan, tetapi masih banyak kegagalan. Misalnya. Begitu. Terus kalau misalnya sumber penelitian yang lain ya kalau yang bukan teknik mesin, biasanya sama saja. Misalnya sumbernya topik pertama, misalnya subjeknya pelakunya siapa, terus misalnya ya tentang hukum misalnya. Ada proses kejadian kerusuhan di Karawang. Maka di sini disebutkan dari sumber satu menunjukkan bahwa penyebab kerusuhan itu apa. Di sini sumber satu penyebabnya terkait dengan misalnya bentrokan antar massa, di sini tentang perebutan wilayah atau dan lain-lain. Terus kemudian topik-topik yang lain sama seperti yang sumber yang tadi. Jadi kita tentukan tabelnya sehingga untuk mengetahui irisan sumber ya, dan dengan topik yang akan kita kerjakan. Terus di sini ada beberapa kriteria yang biasanya peneliti lakukan evaluasi terhadap informasi-informasi yang sumber-sumber yang didapat tadi. Nah, yang pertama adalah pastikan bahwa authority adalah di sini apa hubungannya si pengarang jurnal itu dengan informasi yang akan kita cari. Contoh misalnya kita mencari sesuai apakah kita memperbolehkan mendapatkan sumber dari misalnya kita teknik mesin, tapi mendapatkan sumber dari yang non teknik mesin. Misalnya kita mencari tentang proses pemesinan pada bahan alam komposit, biokomposit. Nah, kita ternyata pasti cari ada yang sumbernya dari biologi karena ada bionya tadi. Biokomposit ternyata ada sumbernya biologi. Kita lihat apakah kita akan menggunakan informasi itu untuk menjadi sumber kita apa tidak. Kalau misalnya ada irisan dan dapat digunakan, silakan masukkan itu, tapi hanya memasukkan dari analisis dari sumber alam atau bahan alam tersebut. Kemudian ada juga kriteria tentang akurasi. Akurasi yang terkait dengan sumber-sumber apakah sumber itu kredibel. Contoh misalnya jika kita mencari pada
sumber-sumber lain seperti Science Direct, misalnya seperti ke Web of Science, kemudian ke publisher jurnal tertentu, ataupun mungkin ke Google Scholar. Nah, kalian lihat apakah dia sudah terindeks ataupun sudah terpercaya akurasinya. Nah, itu bisa diambil. Tapi apabila ternyata dapatnya dari jurnal predator yang tidak terindeks atau pengindeks atau organisasinya tidak jelas, nah itu biasanya lebih diabaikan. Ini ya, jadi dari akurasi adalah dari dari authority adalah dari informasi, sumber informasinya. Terus kalau akurasi dari informasi tersebut apakah sudah kredibel dari sumber jurnalnya, ataupun mungkin jurnal yang kita ambil itu memiliki bibliografi yang relevan. Terus kemudian yang terakhir adalah scope-nya apakah pada level yang sama. Maksudnya kalau misalnya scope saya itu tentang tadi micromachining pada biokomposit, berarti apakah scope yang saya ambil itu hanya pada proses teknik mesin, apakah boleh saya misalnya hubungannya tadi dengan biologi, kalau misalnya level sumbernya. Di sini dijelaskan level penelitian itu secara komprehensif, apakah misalnya hanya diambil dari teorinya, biologi boleh, tapi apakah misalnya pada saat analisisnya itu skopnya dibatasi, apakah hanya sekedar khusus dari yang jurnal-jurnal yang teknik mesin saja, ataupun misalnya jurnal-jurnal yang berhubungan dengan material saja, itu bisa kita tentukan skopnya. Jadi jangan sampai ini diabaikan, tetapi pada saat pembuatan literatur review agak melebar, ternyata isinya kok yang teknik engineering malah melenceng ke arah topik-topik yang sosial gitu, atau misalnya topik-topik sosial tapi kok isinya tentang science atau teknik, itu perlu jadi pertimbangan. Yang ini sudah ya, bibliografi database sudah, apakah bisa nyari dari Web of Science atau menjadi Google Scholar atau yang lain gitu. Terus kemudian saya coba lagi. Nah, seperti yang ini kita masuk ke Science Direct. Biasanya yang banyak digunakan di web ini di sciencedirect.com. Misalnya di sini saya masukkan dengan sumbernya, yaitu keywordnya adalah turning process surface roughness misalnya. Nah, saya cari, ternyata setelah saya dapatkan satu misalnya ini. Nah, di sini kita lihat, di sini dia tahun berapa? Oh, ternyata tahun 2014. Pahami pedomannya. Apakah pedomannya itu membatasi tahun? Kalau misalnya membatasi tahun, 5 tahun terakhir, oh oke, berarti saya tidak gunakan tahun 2014 ini. Tapi kalau misalnya di pedoman diaturnya 10 tahun terakhir, berarti ini masih masuk. Tuh. Di sini prosedur engineering, ini kita bisa lihat nanti dia termasuk ke Q berapa ya, 1, Q2, Q3, atau Q4. Kalau misalnya dia terpercaya, ternyata ini udah Q2, berarti kita bisa gunakan. Tahunnya masih dalam kategori di pedoman itu masih membolehkan, masih bisa kita gunakan. Abstrak sudah kita bahas. Nah, agak berbeda literatur review pada laporan kerja praktik ataupun laporan skripsi atau tugas akhir. Nah, biasanya kalau pada paper atau artikel jurnal, literatur review itu terlihat pada introduction-nya. Introduction atau di yang satu ini. Di mana introduction di sini selain tadi menjelaskan nanti itu tentang latar belakang yang sudah dijelaskan pertemuan sebelumnya, dia juga menjelaskan tentang tadi state of the art ataupun literatur review yang berhubungan dengan penelitian ini. Di sini dia dijelaskan menggunakan sitasi yang berbentuk angka I atau dalam bentuk IEEE. Kan sudah kita ketahui ada IEEE, ada APA, juga ada Harvard misalnya. Nah, dia menggunakan IEEE bentuk angka 2, 3, 4, 5. Nah, di sini biasanya dia parafrase dari sumber, kemudian dia masukkan
dari berbagai pendekatan atau approach tadi ya. Ini agak berbeda pendekatan, agak berbeda literatur review pada laporan penelitian dibandingkan dengan untuk artikel jurnal. Di sini sudah. Nah, pada masuk bab 2 ini sudah masuk empirical condition ini biasanya ini sudah masuk ke, kalau di laporan itu adalah di bab 3 ya, untuk masuk ke eksperimen atau apa yang akan kita lakukan di lapangan. Nah itu. Jadi kita batasi untuk pertemuan ini di introduction. Kemudian jika ada laporan, sebentar saya buka laporan. Laporan TA itu kita lihat. Ini saya buka yang contoh ini ya, ini juga belum selesai. Misalnya yang punya Alvin di sini kita tentukan terkait tentang misalnya pencetak bakso. Mesin pencetak bakso ini bisa ditentukan dari berbagai pendekatan, apakah dari macam-macam metode pencetaknya, pencetak yang berikutnya, dan lain-lain. Terus kemudian dari metodenya, misalnya pendekatan dari metodenya, apa itu DFMA, terus kemudian penjelasan DFMA itu apa, secara satu persatu dapat dijelaskan apa itu DFMA. Begitu juga dengan yang lain, apakah hubungannya nanti dengan bahan yang digunakan itu juga merinci seperti itu masing-masing. Begitu. Jadi mengacu kepada ini ya, apakah sumbernya ada, langsung dimasukkan sumbernya, bibliografik atau daftar pustakanya. Jadi bukan berarti ada di daftar pustaka saja ya, tapi harus ada di citasinya, yaitu berbentuk seperti ini, yang dalam kurung 6 misalnya, atau dalam kurung kalau bentuknya IPA pengarang koma tahun misalnya. Oke, itu saya rasa untuk bab 2 untuk literatur review ada yang ditanyakan dulu, silakan. Cek. Halo, suara saya jelas kayak? Ya Pak, jelas Pak. Oh iya, gimana? Sok. Oke, di sini ada yang, oke ini saya nanya ini dulu deh. Firdaus, ada yang ditanyakan Firdaus? Iya Pak. Ini tadi saya contoh-contohnya dari teknik mesin. Mungkin ada pertanyaan, mungkin apakah ada yang kurang jelas jika topik-topiknya itu terkait dengan topik background pendidikan dari Firdaus. Cukup jelas Pak. Oke. Oke, mungkin ada yang lain, ada yang kerja praktiknya dengan saya, mungkin bisa bertanya mungkin. Dandi, gimana Dandi?
Halo? Ini masih ngantuk seperti ini.